diam dengan segala kenyataannya di antara kami, sehingga kami dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Hai bapak-bapak,
dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu dan membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, ambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anak. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, ambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah Injil Tuhan. Ini suatu kenyataan yang boleh kita syukuri, karena akhirnya setelah mereka mengalami kesulitan dalam membangun istilahnya industri, saling nyaman, akhirnya mereka berani juga memutuskan menikah pada ini. Mungkin kita akan bertanya, seberapa lama mereka akan sampai bertahan? Kesetiaan itu tidak pernah berhenti dan juga tidak pernah berujung. Tidak pernah orang berhenti mandek lereng untuk tidak setia, atau minggir mati untuk lereng juga, atau kembali ke titik awal untuk menghubungkan niat menyelesaikan perjalanan. Tapi sungguh kesetiaan itu akhirnya akan berhenti ketika mereka di antara salah satu atau keduanya dipanggil. Maka saya merasa kesetiaan itulah yang terungkap dalam kisah Dina dan Hukum yang ada di dalam berapa ini? Halaman 15 dan selanjutnya. Silakan Bapak Ibu nanti buku panduan ini dibawa pulang. Ingat-ingat dulu kisah mereka berdua untuk saling kenal dari mana. Dari mana Bapak Ibu? AKT, Festival Kesenian Tradisional. Dina dan Hukum berhasil. Tapi ada beberapa teman yang ikut proses KT juga beruntung, termasuk Mas Yoyo yang hari ini tidak apa-apa. Entah kapan kita tidak tahu, dia tahu dia akan menyelenggarakan itu. Hal yang menarik adalah bahwa mereka berdua janjian pertama kali itu di mana? Di depan Munjani. Kalau Bapak Ibu lewat Jogja, depan Munjani, monumen Jogja kembali ada halte di situ mereka akan bonceng. Selanjutnya terserah mereka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, dalam pengantar Bapak tadi saya mengatakan bahwa ini peristiwa yang istimewa karena bersama dengan generasi kita pesta keluarga Kudus. Renungan apa yang bisa kita ambil, terutama untuk Dina dan Ibu, supaya mereka nanti ketika membangun hidup keluarga atau keluarga setidak-tidaknya. Saya tidak akan tanya jawab antara mereka, karena mereka sudah menskenario kalau nanti rombongannya kenapa kok milih Hukum atau Dina, karena mereka sudah menjawab karena tidak ada pilihan lain. Maka saya tidak akan bertanya untuk itu. Yang penting adalah
Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata, serta semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya sepanjang hidup mereka. Istilah berusaha menghayati artinya proses dalam jadinya, tidak pernah jadi, terus-menerus dimohon. Maka mengacu atau mengambil inspirasi keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf, kita belajar dari pengalaman Yusuf. Dalam bacaan Injil hari ini jelas, tokoh Yusuf adalah tokoh yang sangat taat kepada pimpinan. Bermula dari kesanggupan menerima fakta bahwa dia diminta untuk mengambil Maria sebagai istri. Dalam keraguan dan kebimbangan, Yusuf hendak menceraikan Maria atau meninggalkan Maria. Tetapi karena Tuhan campur tangan mengutus malaikatnya, ia akhirnya tetap mengambil Maria dan mengurungkan pilihannya untuk meninggalkan. Dan ketika Yesus sudah hadir, Allah tidak membiarkan begitu saja, dan Yusuf beserta anak dan istrinya tetap ditemani. Mimpi yang tadi dikisahkan dalam bacaan Injil menjadi tanda bahwa Allah terus campur tangan di hidup mereka. Allah tidak meninggalkan, dan Allah tetap berperan di dalam keluarga tersebut. Hal yang bisa kita ambil adalah ketaatan Yusuf terhadap rencana Allah. Ketaatan itulah yang membuat mereka menjadi kudus, menjadi teladan bagi keluarga-keluarga Kristen. Dan itu artinya kita semua bersyukur bahwa ada keluarga yang menjadi keluarga kita. Untuk Lina dan Ipung, keluarga itulah yang selayaknya kalian hidup agar dalam kehidupan rumah tangga kalian berdua, Allah yang terus-menerus membimbing kalian sudah terbuka pada dirinya. Dalam bacaan pertama, Paulus menulis surat sungguh indah, dan saya merasa itu menjadi kekuatan pula untuk kita, terutama untuk Bapak Ibu yang membangun hidup berkeluarga, dan terutama lagi untuk Lina dan Ibu. Paulus tadi menulis seperti ini, halaman 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang diputuskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 3. Itu saja yang kurang lebih dihafalkan Lina dan Ibu di dunia. Yang lain bisa disimpan. Tapi kalimat awal ini menjadi penting karena itulah keutamaan Kristiani yang terus-menerus diusahakan supaya bisa menggapai jalan kekudusan. Ketika zaman sekarang ini orang mengatakan sabar dulu kita tekan kapan? Mosok sabar terus, jujur kamu ini. Kesabaran masih ditawarkan dalam bacaan. Ketika orang merasa harga dirinya terinjak-injak, suami merasa tersinggung karena perbuatan istri, demikian juga sebaliknya. Tetapi rendah hati, kelemah lembutan, tawaran dalam bacaan hari ini. Ketika zaman sekarang orang pelit untuk membagi kasih, membagi apa yang dimiliki, apapun yang Tuhan berikan pada kita, pelit. Bacaan hari ini mengingatkan kita semua, kemurahan menjadi keutamaan Kristiani. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, hari ini kita mohon untuk mereka berdua, supaya kesetiaan yang tak pernah berujung dan tak pernah berhenti, sungguh mereka hayati sepanjang hidup, dan jangan pernah lelah mengasihi. Ada 2 hal yang barangkali bisa kita pakai dalam Lina dan Ibu untuk menggapai kekudusan itu sebagaimana yang dimohon dalam doa penggantian. Yang pertama soal niat. Niat nanti Lina dan Ibu akan menjawab ya harus membangun rumah tangga. Dan kita percaya betul 100% mereka sudah mempersiapkan ini semua. Bahkan mereka mengatakan persiapan ini enteng, lebih berat mempersiapkan FKT daripada mempersiapkan pernikahan. Karena
Niat akan mereka ungkapkan nanti ketika imam mengatakan apakah kalian Kristen? Ya, saya itu keempat niat itu. Dan mereka punya. Yang kedua adalah rahmat, dan ini tidak dengan sendirinya menempel pada seseorang. Harus dimohon, harus diminta, karena rahmat pemberian Allah. Sebagaimana Yusuf terus menerus dibimbing oleh Tuhan dan dia tanggap terhadap bimbingan Tuhan itu. Mudah-mudahan kita dan hukum juga tanggap terhadap bimbingan apapun dalam suka duka, dalam cara. Semoga perpaduan niat dan rahmat ini menjadi bekal kesetiaan kalian berdua di dalam membangun hidup berkeluarga. Dengan harapan dan keyakinan ini kita lanjutkan doa-doa kita yang kita lanjutkan untuk dipakai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selamanya. Yohanes Wisnu Purnomo dan Fidelis Apriliana Gunawan yang berbahagia. Kalian datang di sini bermaksud saling menerima sakramen perkawinan di hadapan Allah, imam, para saksi keluarga, dan seluruh umat yang hadir di sini. Kristus memberkati dan menentukan kalian berdua agar saling mencintai dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka saya persilakan kalian berdua untuk menyatakan keinginan kami. Kami berdua bertekad untuk meyakinkan diri kami dan saling menerima sakramen perkawinan. Kami mohon kesediaan Rohmu untuk terus menjaga kami sebagai suami istri yang satu antara gereja. Kalau menolak kedua yang berbeda, setelah diadakan pendidikan sepenuhnya, saya selaku pelayan gereja meluluskan permohonan kalian. Saudari-saudara sekalian, sebelum perkawinan ini diresmikan, perkenankan saya menanyakan keikhlasan kedua calon mempelai ini di hadapan Anda sekalian. Para saksi sama menuntut ini mendampingi kedua calon mempelai. Yohanes Wisnu Purnomo. Apakah saudara memastikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istrimu selama hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang mempercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Fidelis Apriliana Gunawan. Apakah saudara memastikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati suamimu selama hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang mempercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Saudari-saudara sekalian, sekarang tibalah saatnya untuk memastikan perkawinan Yohanes Wisnu Purnomo dan Fidelis Apriliana Gunawan ini. Saya persilakan kedua calon mempelai ini berdiri saling berhadapan dan berjabat tangan kemudian bergantian mengucapkan janji perkawinan. Di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Yohanes Wisnu Purnomo, Mimiling Engkau, Fidelis Apriliana Gunawan, menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam hukum dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau menghormati dan mengasihimu pada hidup. Di hadapan para saksi dan seluruh umat yang hadir di sini, saya Fidelis Apriliana Gunawan, sebagai suami saya berjanji setia padamu dalam seluruh umat yang saya mau mengasihi dan menghormati kepada ibu saya. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, Saya menyatakan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini bagi saudara
April Gunawan, kenakalan cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepada dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Fidelis April Gunawan